Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ega. Perkenalkan nama saya Alvina Rania. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis retensi mahasiswa di perguruan tinggi. Pertama itu latar belakang. Apa itu retensi? Retensi mahasiswa adalah kemampuan perguruan tinggi dalam mempertahankan mahasiswa agar tetap aktif mengikuti pendidikan hingga menyelesaikan studinya. Nah, yang melatar belakang ini sendiri adalah retensi mahasiswa, yaitu kemampuan perguruan tinggi tadi dalam mempertahankan mahasiswanya hingga lulus. Kemudian rendahnya retensi. Akibat dari rendahnya retensi ini, dropout meningkat, reputasi dan pendapatan perguruan tinggi menurun. Kemudian data mahasiswa tersebar di banyak sistem yang tidak terintegrasi, sehingga kita harus membuat sistem tersebut menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah Business Intelligence atau BI dapat mengintegrasikan data menjadi insight pengambilan keputusan. Karena itu dibutuhkannya Business Intelligence agar mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengukur tingkat retensi per prodi, fakultas, dan angkatan. Yang kedua mengidentifikasi faktor penyebab dropout mahasiswa. Yang ketiga menganalisis hubungan akademik, keuangan, dan aktivitas terhadap retensi. Yang keempat, membangun early warning system berbasis data. Jadi, jika mahasiswa tersebut hampir ter-DO, maka akan ada warning system terlebih dahulu. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan terkait business intelligence. Kemudian metode yang digunakan yaitu dari sumber data. Berdata itu ada 4, sistem akademik, sistem keuangan, kemahasiswaan, penerimaan mahasiswa baru. Di sistem akademik sendiri, itu datanya dari NIM, IPK, IPS, SKS yang diambil, terus akademik, dan juga semester aktif. Yang kedua, sistem keuangan. Dari sistem keuangan itu yang diambil pertama status UKT, status pembayarannya ya. Yang kedua, tunggakan mahasiswa dan data beasiswa yang diberikan. Selanjutnya kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu ada organisasi, aktivitas, dan juga riwayat konseling mahasiswa. Dalam data penerimaan mahasiswa baru, yang pertama itu jalur masuk, asal sekolah, dan daerah asal mahasiswa. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu ekstrak, transform, load, dan analisis. Ekstrak itu datanya diambil dari 4 sistem sumber. Yang kedua transform. Transform itu pertama data dibersihkan, terus disamakan standarisasinya dan digabungkan datanya per NIM. Ketiga load. Load itu memuat data yang sudah ditransform atau dibersihkan itu ke dalam data warehouse. Yang keempat itu analisis. Analisis itu ke dalam nanti dimasukkan ke dalam OLAT, dashboard, dan ke dalam laporan. Kemudian selanjutnya adalah komponen 1 data warehouse. Data warehouse itu ada IPO atau input, proses, dan output. Output di proses input sendiri itu ada retensi, ID mahasiswa, ID waktu, dan ID prodi. Yang terkait data mahasiswa itu NIM, gender, usia, dan daerah asal. Kemudian prodi, kode, nama prodi dan fakultas, akademik, IPK, IPS, dan jumlah SKS, keuangan terkait status UKT, tunggakan beasiswa, dan kegiatan, organisasi, dan partisipasi. Cleaning, pada selanjutnya proses cleaning, hapus data ganda mahasiswa. Yang kedua standarisasi, seragamkan format tanggal dan kode prodi. Yang ketiga integrasi, gabungkan berdasarkan NIM. Yang keempat segmentasi, kelompokkan mahasiswa per tingkat risiko. Yang terakhir star skema, 1 fact table dan 6 dimension table seperti yang ada di input tadi. Yang ketiga output. Outputnya dari retention report, yaitu retensi per fakultas dan prodi. Untuk mengetahui tingkat retensinya dibagi menjadi tingkat retensi fakultas dan prodi. Kemudian dropout analisis, faktor-faktor penyebab DO atau dropout-nya mahasiswa. Kemudian academic analysis, hubungan IPK terhadap retensi. Financial analysis, pengaruh UKT dan beasiswa terhadap retensi mahasiswa. Terus risk analysis atau daftar mahasiswa risiko tinggi. Kemudian ini ada komponen yang kedua yaitu dashboard dan reporting. Masih sama seperti tadi, input, proses, dan output. Inputnya
retensi rate per dimensi, daftar mahasiswa berisiko, daftar IPK dan UKT serta organisasi, serta tren retensi historis. Prosesnya itu OLAP multidimensi yang berupaya waktu, fakultas, prodi, IPK, UKT organisasi. Yang kedua, drill down per semester dan angkatan. Yang ketiga, slice and dice berdasarkan faktor risiko. Visualisasi interaktif untuk tiap level pengguna. Outputnya yang pertama itu muncul di dashboard rektor. Di dashboard rektor itu nanti muncul retensi, tren, dropout, dan itu semua dilakukan per fakultas. Selanjutnya, dashboard dekan. Di dashboard dekan akan muncul per prodi, resiko dropout, IPK, dan juga konseling yang sudah dilakukan. Di dashboard dosen wali akan muncul IPK mahasiswa, UKT, dan notifikasi resiko apabila mahasiswa tersebut sudah mendekati dropout. Terus ini hasil dari temuan simulasi. Yang pertama, tingkat retensi universitas 88%. Padahal target itu masih kurang 2% dari targetnya 90%. Retensi yang paling tinggi adalah retensi fakultas teknik. Kemudian yang paling rendah adalah retensi fakultas ekonomi, yaitu 83%. Faktor-faktornya karena kan yang pertama IPK-nya kurang dari 2,5 disebabkan oleh motivasi turun dan beresiko berhenti. Solusi yang dapat diberikan tutoring dan mentoring. Tunggakan UKT yang nomor 2 paling banyak terjadi karena kesulitan finansial. Dan itu menyebabkan keluar kuliah. Solusinya bantuan keuangan dan cicilan UKT. Kemudian mahasiswa semester 1-2 masa adaptasi, dropout-nya tertinggi. Solusi orientasi dan pendampingan intensif. Yang kemudian minim aktivitas kampus, rendahnya sense of belonging. Jadi tidak ada rasa memiliki, sehingga kita perlu mendorong partisipasi organisasi. Tantangan yang dihadapi sama pengerjaan tugas yaitu yang pertama integrasi data heterogen. Data mahasiswa tersebar di 4 sistem berbeda sehingga pengumpulannya cukup memakan waktu. Kemudian kualitas dan kelengkapan data simulasi tidak selalu mencerminkan kondisi real. Banyak nilai kosong dan inkonsistensi format yang harus dibersihkan sebelum analisis dapat dilakukan. Privasi dan keamanan data mahasiswa bersifat sensitif seperti IPK dan kondisi keuangan serta status akademik, apalagi kondisi keuangan ya. Kemudian desain skema data warehouse, desainnya menentukan struktur star skema yang tepat, memilih atribut untuk factable dan dimension table, membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan analisis bisnis perguruan tinggi. Kemudian relevansi dashboard per level, informasi yang dibutuhkan rektor, dekan, dan dosen wali berbeda signifikan. Merancang dashboardnya itu agak sulit agar dia menjadi tepat sasaran. Kemudian keterbatasan data simulasi menggunakan data referensi dari Kaggle, Universitas Negeri Malang, bukan data institusi yang sesungguhnya, sehingga data analisis bersifat indikatif dan belum dapat digeneralisasi. Business intelligence mengubah data mahasiswa yang tersebar menjadi intelijen keputusan yang akurat, cepat, dan berbasis bukti. Oke. Tadi yang dapat saya presentasikan tentang retensi mahasiswa di perguruan tinggi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, atas perhatiannya dan juga kesempatan Ibu dalam menyaksikan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.